Jumpa lagi kita dalam channel kita. Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Tidak lupa salam kita, dahsyat luar biasa, jadilah pribadi unggul. Nah, kesempatan kali ini saya ingin coba menelisik, melihat sendiri profil sosok, salah satu sosok yang unggul sebagai contoh teladan bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyoroti seorang pribadi dalam bidang yang saya juga geluti, yaitu psikologi forensik. Psikologi forensik. Jadi ada seorang psikolog forensik. Ya, mungkin kita semua sering melihat di acara-acara TV, terutama sidang-sidang peradilan yang kasus-kasusnya cukup kalibernya cukup besar ya. Yaitu Bang Reza Indragiri Amril. Nah, beliau ini sebenarnya belum usia sih, masih segar-segar produktifnya ini ya. Lahir 19 Desember 74. Ya. Beliau menjalani S1 ini psikologi UGM. Kemudian S2-nya itu psikologi forensik di University Melbourne, Australia ya. Dan ceritanya ini konon inilah orang pertama yang mendapatkan gelar master untuk psikologi forensik di universitas tersebut ya. Gitu. Nah, saya melihat real yang agak utuh bulat itu pada saat proses sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon. Wah, ini menurut saya, ini contoh teladan yang perlu diteladani ya. Keberaniannya dia tidak hanya sikap dan sifatnya yang imparsial sebagai ahli ya, atau sering disebut saksi ahli, bukan saksi fakta ya, ahli di bidang psikologi forensik. Tetapi dia juga berani untuk menyampaikan terobosan, breakthrough, bahwa harusnya begini lebih bagus gitu. Tentu itu dari kajian dan tinjauan psikologi ya. Jadi karena kasus Vina Cirebon ini kan, itu kan mengakibatkan begitu banyak, ada berapa itu 7-8 terpidana yang sampai detik ini itu masih ada di dalam penjara. Dan orang-orang itu sebenarnya, para terpidana itu kan orang-orang muda ya. Bagaimana masa depannya udah terkungkung di jeruji besi itu kan hancur lah gitu. Sedangkan dalam proses peninjauan kembali itu saya melihat bahwa wow, begini rupanya kejadiannya pada 8 tahun yang lalu di kurang lebih 2016 ya, bulan-bulan Agustus itu kejadiannya. Dan menurut saya kecenderungan, dugaan, rekayasa itu sudah dimulai semenjak di awal. Nah, jadi banyak saksi-saksi yang dulu sebenarnya merupakan saksi-saksi penting. Nah, misalnya seperti Dede misalnya itu, yang dulu memang diminta oleh AEP, dipanggil oleh kepolisian gitu, kemudian disuruh jadi saksi dan sebagainya. Belakangan dia bongkar semua bahwa saya waktu itu memang tidak tahu apa-apa dan saya tidak menyaksikan, tidak melihat. Maka kualifikasi sebagai saksi itu memang nol, tidak dia sebagai saksi itu nggak ada sebenarnya. Tetapi ya karena ada desakan, dorongan, bahkan itu ada beberapa terpidana itu akhirnya membongkar bahwa mereka mengalami dalam tanda petik ya penyiksaan waktu di kepolisian,
di tahap awal ya penyidikan. Menurut saya itu sudah nggak benar lah, karena apapun yang terjadi memang untuk mendapatkan kebenaran material dalam pidana ini tidak boleh dengan cara pemaksaan, apalagi penyiksaan, itu harus sudah ditinggalkan, dan itu cepat atau lambat akan terbongkar. Nah, tapi hebatnya kenapa bisa dibuat sehingga orang ini jangan sampai hadir di persidangan, karena sebenarnya kita tahu bahwa kesaksian yang benar yang bisa dipegang sebagai alat bukti di dalam kasus pidana itu yang diucapkan di depan sidang. Nah, jadi triknya juga ada nakalnya. Kamu jangan hadir pada waktu sidang, tapi disumpah pada waktu di BAP, dilakukan penyidikan di kepolisian. Nah, menurut saya ini sudah secara hukum acara pidana sudah nggak betul. Jadi banyak kejangan. Nah, kembali lagi, bagaimana sosok Reza Indragiri ini? Dia begitu tajam, bisa memberikan gambaran bagaimana secara psikologis pribadi-pribadi, individu-individu yang terkait dengan urusan hukum. Nah, dia ceritakan dengan baik dan tepat. Nah, tetapi yang sangat menggelitik bagi saya itu pada suatu saat dia sampaikan, tapi ya mohon maaf, menurut saya seharusnya ada terobosan baru. Jadi PK betul secara hukum itu diajukan oleh para terpidana. Tetapi beliau ini menyatakan, kenapa tidak dibalik sekarang itu? Kalau memang penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan atau bahkan mungkin hakim ya, sudah melihat bahwa memang sebenarnya data fakta menunjukkan yang sebaliknya, sudahlah, tidak usah melihat prosedural yang begitu berbelit-belit gitu ya. Tapi akui saja bahwa waktu itu ada kekhilafan, kesalahan dan sebagainya. Kemudian justru PK diajukan oleh pihak penegak hukum. Wah, ini sebenarnya terobosan yang menurut saya menakjubkan. Terus terang sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat ya. Karena itu sangat membutuhkan keberanian untuk menjaga kejujuran dan berani untuk mengatakan bahwa ya saya salah sebagai penegak hukum pada waktu itu. Sehingga dari dorongan dalam, inner drive-nya, motivasi di dalam dari individu dan lembaga itu mengatakan oke, kita salah, kita ungkap bahwa oke, yang sebenarnya harusnya begini, bebaskan dia. Tapi ya kembalilah, ini akan menyangkut kultur, kebiasaan dan pendidikan. Kalau memang dari kecil kita tidak dilatih untuk jujur ya. Kalau memang salah ya salah, maka kalau di Jepang itu anak-anak suruh nyontek itu kayaknya alergi sekali. Lebih bagus nggak lulus daripada saya nyontek gitu. Nah, tapi kok di kita kan lebih bagus nyontek daripada nggak lulus. Ini yang kadang-kadang perlu dirombak. Ya. Ini breakthrough, mental breakthrough yang betul-betul harus kita usahakan sekuat tenaga. Jadi boro-boro orang itu mengakui kesalahan, kekhilafan, kelalaian gitu. Tetapi mereka biasanya justru berkelit untuk bukan mencari kebenaran, tetapi mencari-cari pembenaran. Bagaimana caranya supaya saya bolak-balik supaya tampaknya it sounds right, tampaknya seperti benar gitu. Maka bisa terjadi bahwa alat-alat bukti yang prinsip, yang penting, yang scientific crime investigation, misalnya alat-alat digital itu bisa disembunyikan, sehingga dirombak, direkayasa, seperti kasus di Jessica dan sebagainya. Untung juga kita ada sosok yang memang berani, lugas, terus terang, dan dalam keahliannya itu sangat mumpuni, Pak Resmond Sianipar. Wah, itu juga mengejutkan. Ditambah lagi dengan Dokter Jaya ya, itu yang secara detail, secara mediko legal,
forensik, dia bisa menjelaskan bahwa ini tidak cukup lethal dose yang mematikan, tidak gitu. Nah, lalu apa sebenarnya yang mengakibatkan meninggalnya korban ini? Nah, kita harus cari gitu. Nah, inilah sosok ini yang perlu kita contoh, kita teladani. Saya sebagai salah satu anggota asosiasi psikologi forensik, terus terang angkat topi, salut bahwa beliau berani mengatakan seperti itu. Imparsial is okay, tapi dia juga harus betul-betul. Kalau memang bagian penasihat hukum salah, dia tunjuk salah, walaupun yang manggil penasihat hukum. Jaksa ya kalau salah harus dicecar juga gitu. Saya kira itu kesan saya sangat hormat kepada beliau sebagai contoh. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul.